Sebelum ada negara, kerajaan, dan peradaban, saat manusia masih nomaden, timbul pertanyaan tentang bagaimana cara mengadili orang yang dianggap jahat. Di dalam ilmu hukum, kita mengenal hukum acara pidana atau criminal justice system, dan kita akan membahas mengenai sejarah dari hukum acara pidana. Sebelum manusia mengenal peradaban, Thomas Hobbes menjelaskan dalam bukunya Leviathan, ada sebuah kondisi di mana manusia belum berkelompok secara teratur. Kondisi itu dinamakan the natural condition of mankind atau state of nature. Pada masa ini, setiap orang menjadi serigala bagi sesamanya atau yang lebih dikenal dengan Homo homini lupus, sehingga kondisi yang terjadi adalah kekacauan total. Seiring waktu, manusia belajar tentang sebuah konsep peradaban, yakni sistem organisasi untuk hidup bersama dengan damai. Di abad 16-17 muncullah sebuah era baru, di mana ada raja-raja yang mengklaim dirinya berkuasa untuk kemaslahatan orang banyak, atau yang dikenal dengan era The Rise of Monarchical Structure. Pada masa itu, raja dianggap sebagai keturunan Tuhan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan apapun dalam melindungi kedaulatannya. Seperti halnya raja-raja di Nusantara, mereka memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan dan menghukum orang jahat. Hal ini dapat ditemukan dalam catatan Rycroft van Huns, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu. Pada tahun 1656, raja akan memberikan titahnya untuk menghukum orang. Pada masa ini, hukum sepenuhnya ada di tangan raja. Dengan berkembangnya peradaban, banyak orang berpikir bahwa kekuasaan raja yang begitu besar dalam menentukan hukum merupakan kesewenang-wenangan. Puncaknya, muncul sebuah era yang dinamakan Age of Reason pada abad ke-18. Age of Reason adalah sebuah gerakan intelektual yang fokus kepada kebebasan individu dan sains. Salah satu produk yang sangat simbolik adalah Revolusi Prancis dengan hancurnya penjara Bastille. Revolusi tersebut melahirkan The French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Deklarasi tersebut dibuat untuk pertama kalinya melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa ditahan, ditangkap, dan dipenjarakan kecuali sesuai dengan aturan hukum yang diciptakan oleh masyarakat, bukan raja. Peristiwa global tersebut turut mempengaruhi politik hukum di Nusantara. Pada tahun 1806, Belanda menjadi kerajaan di bawah pimpinan Lodewijk Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Lodewijk mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan jajahan Belanda di Hindia Belanda. Daendels kemudian melakukan propaganda akan membuat suatu hukum acara pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, pada pelaksanaannya, Daendels malah sering bertindak sebagai raja dengan mencampuri urusan pengadilan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Jepang menyatakan bahwa segala peraturan pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tentara Jepang. Pada faktanya, pengadilan yang dibentuk Jepang hanya untuk melancarkan kepentingan politik Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Banyak masyarakat yang ditangkap tanpa alasan, bahkan dibunuh karena dianggap musuh bagi Jepang. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, dibentuk pula tata peradilan di daerah yang sudah dikuasai Indonesia. Beberapa bagian masih diduduki oleh Belanda, sehingga susunan pengadilan masih berbeda-beda. Pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, dibentuklah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Namun, tata peradilan di Indonesia terus berubah karena adanya gejolak politik secara global, termasuk agresi militer Belanda. Idealnya, penegakan hukum acara pidana haruslah bebas dari kepentingan politik manapun, tapi dalam praktiknya sangat sulit memisahkan hukum dari kepentingan politik. Pertanyaan utamanya, apakah kita sebenarnya masih menganut sistem absolut seperti raja yang menganggap dirinya sebagai hukum tertinggi, atau kita adalah negara yang sudah banyak belajar dari sejarah?
nama saya Aristo Pangaribuan. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan tujuan saya membuat film ini bersama dengan sahabat saya Mahatma Putra dari Anatman Pictures adalah saya mau mencoba menyajikan, mengajarkan ilmu hukum ke dalam media yang lebih populer, simple, dan menarik, sehingga saya bisa meredefinisikan ulang dari perkuliahan-perkuliahan, lebih dari kelas-kelas yang terbatas dari segi fisik, tapi juga ke media video, media animasi yang mudah-mudahan bisa dinikmati mahasiswa, bisa dinikmati semua orang, sehingga menimbulkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, utamanya ilmu hukum.